saya belum sempat edit sedikit. Biasanya saya edit sedikit noise-nya, terus ada apa background musiknya, kadang-kadang suka saya edit, cuman belum sempat, jadi belum saya sempat upload semuanya. Oke, ini saya rekam, mudah-mudahan bisa berhasil. Kita lanjutkan pertemuan kita. Jadi ya mungkin di struktur bangunan ini lebih banyak di pengetahuan umum ya. Kalau kita akan menganalisis sebuah gedung atau sebuah jembatan atau apa gitu, perjalanannya sangat panjang, Pak. Ya, kayak tadi ya, kita di teknik gempa untuk menentukan dimensi plat sama balok aja kan perjalanannya juga lumayan ya. Apalagi di sini banyak sekali yang ingin saya sampaikan, cuman nggak bakalan bisa sampai mendetail, sampai menganalisis, nggak mungkin hanya sekedar kulit-kulitnya aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan masih di superstructure ya. Di pertemuan terakhir kita sudah ngebahas tentang metode konstruksi ya. Ada metode bottom up, ada metode top down, atau ada metode diaphragma wall, ada metode soldier pile, ada second pile gitu. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang kalau bawahnya udah jadi, ke atasnya mau kayak gimana nih. Nah, di sini kita akan sedikit membahas. Oke, di sini saya akan ngebahas struktur gedung. Jadi struktur gedung saya batasi sampai hari ini. Jadi di minggu depan saya mungkin sudah ngebahas yang lain, entah itu jalan, entah itu irigasi, entah itu apa. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang struktur gedung. Jadi struktur gedung yang high rise building, ya, biasanya kalau gedung tinggi kita sebut dengan high rise building. High rise building. Oke, building. Kalau kita mainnya di Sukabumi, Cianjur, ya mungkin terbatas ya pemandangan kita ya. Jadi ada, cuman nggak sebanyak di tempat lain gitu. Kecuali kalau Anda sering mondar-mandir ke Bandung, ke Surabaya, daerah Sungkono, daerah Wonokromo, daerah Sudirman, SCBD, bahkan ya kita sebagai engineer, wow, banyak sekali gitu yang harus kita ngerasa kecil banget gitu, ternyata masih banyak yang belum kita pelajari gitu. Oke, nah dalam struktur gedung itu ada beberapa sistem struktur ya Pak ya, yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya rigid frame. Nah, rigid frame ini adalah rangka kaku ya. Kayak tadi kita sudah belajar teknik gempa, ada terdiri dari balok ya, ada kolom gitu ya, ada grid seperti itu gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah merupakan aplikasi dari struktur rigid frame. Ini adalah struktur gedung yang konvensional, yang canggih, yang maksudnya ya sederhana aja gitu, belum terlalu canggih. Namun ternyata setelah itu ada juga struktur lain ya. Ada yang namanya rigid frame and core ya, rigid frame and core. Lalu ada juga yang namanya parallel bearing wall. Ada lagi yang flat ya, flat slab ya, flat slab. Nah, flat slab. Ada lagi yang cantilever dan lain sebagainya. Ini banyak, mungkin ada berapa gitu ya. Sebagai contoh, nah di sini ada beberapa gambar gedung ya. Di sini ada yang jadi sekitar ada 14 gitu ya, 14 tipe struktur untuk gedung ya. Oke, 14 berarti ini kalau ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke. Nomor 1 berarti rigid frame, berarti ada di sini. Nomor 2 core and rigid frame.
Ini salah satunya. Pertama, si rigid frame. Nah, rigid frame ini merupakan sistem struktur yang tradisional ya, terdiri dari balok dan kolom biasa, acid, enggak lebih dan enggak kurang. Ya, ini adalah sistem struktur yang tradisional. Ya, struktur rangka ini cara menimbulkan lentur ya, nggak ada yang aneh ya. Jadi almost kebanyakan gedung-gedung yang middle, maksudnya yang nggak terlalu tinggi, yang cuma 4 sampai dengan 6 lantai, nah ini kebanyakan menggunakan rigid frame. Ini untuk bangunan yang lebar. Nah, mengapa pakai rigid frame? Karena dia perhitungannya sangat sederhana, metode kerjanya juga sederhana. Mungkin bisa dikatakan hampir seluruh bangunan yang ada di dunia ini menggunakan struktur rigid frame, karena dia secara perhitungan dan perencanaan sampai pelaksanaannya juga sederhana. Nah, termasuk gedung yang paling tinggi sekarang di dunia ada di Dubai. Ya, Dubai ini adalah Burj Khalifa. Nah, ini kalau kita telisik strukturnya ya, maka dia merupakan rigid frame yang struktur rigid frame yang tertinggi di dunia ya. Jadi terdiri dari balok, kolom, dan lain sebagainya, nggak lebih dari itu ya. Oke, lalu yang kedua, ada juga sih struktur gedung itu yang menggunakan sistem core ya, sistem core, dimana misalkan di sini ada sebuah gedung, ini adalah denah gedung ya. Nah, ini terdiri dari balok-balok ya, balok-balok biasa nih, ini juga sama. Nah, ada requirement lah, dari permintaan dari user atau dari yang punya gedung. Saya butuh area sini kosong, saya butuh area sini kosong, saya butuh area sini kosong. Saya nggak mau ada kolom-kolom di tengah-tengah bangunan. Gimana caranya ya? Maka lahirlah yang namanya sistem core. Jadi kolom-kolom yang ada di pinggiran ya, yang ada di tengah-tengah ini, sebagian geser ke paling pinggir ya, sebagian geser ke paling pinggir, sebagian numpuk di tengah-tengah, menjadi sebuah konstruksi shear wall atau kita sebut dengan dinding geser. Jadi si kolomnya berubah menjadi dinding, kita sebut dengan dinding geser atau dengan nama shear wall. Nah, ini identik dengan gedung-gedung yang pencakar langit ya, identik dengan gedung-gedung pencakar langit. Salah satunya adalah gedung yang ditabrak sama pesawat, itu gedung World Trade Center. Sebentar saya cari gambarnya. Gedung WTC, gedung WTC New York. Gedung WTC New York. Nah, ini ya yang ditabrak pesawat. Nah, copy image. Nah, si sistem core ini dia lebih suitable kalau digunakan untuk gedung-gedung pencakar langit yang jumlah lantainya sangat banyak, 20 sampai 40 lantai. Dia kebanyakan menggunakan sistem core ya, sistem core. Lalu kalau kita telisik lagi, ternyata yang nabrak sama pesawat itu Osama bin Laden ini ternyata kalau nggak salah dia seorang engineer juga. Dia pengen si gedung ini runtuh, gimana caranya? Maka si pesawat ini ditabrakkan ya, sampai dengan mencapai yang namanya core atau yang di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini. Karena ini merupakan dinding perkumpulan dari kolom-kolom yang ada di sininya adalah kosong, lalu dibuat semuanya bersatu di tengah-tengah.
Nah, ketika si kolom ini kena pesawat, kena gaya atau kena tabrakan, ya, maka akan mengakibatkan si gedung ini menjadi runtuh karena tulang punggungnya ada di si core ini, ya. Lain halnya kalau misalkan si gedung si WTC ini seandainya dibuat dengan rigid frame aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika ditabrak gedung, nah mungkin hanya segini nih yang kena, tapi sisanya masih banyak nih, Nah, namun karena dia menggunakan sistem core, nah kolom-kolomnya semua dinyatu di sini, ketika dia kena gaya, ya akan mengakibatkan si gedung ini menjadi nggak stabil, yang mengakibatkan akhirnya menjadi runtuh. Nah, ini penyebab kenapa WTC bisa roboh, padahal hanya ditabrak pesawat gitu aja gitu, itu juga pesawatnya nggak di bawah, nggak di tengah-tengah, malah cenderung di 3/4 gedung. Nah, ini adalah sistem core. Jadi secara sederhana dia menggabungkan kolom-kolom yang harusnya ada di sini, sebagian dipindahkan ke sisi luar, sebagian dipindahkan ke sisi dalam, ya. Nah, ini adalah kita sebut dengan sistem core. Makanya kalau sistem core ini dia cenderung kaku nih secara fasadnya, enggak terlalu banyak hiasan, ya, hanya lurus gitu. Karena ini karena si fasadnya itu terdiri dari kolom-kolom, ya. Dia nggak mungkin bikin kaca yang besar, nggak mungkin juga, karena dia masuk ke dalam sebuah struktur. Nah, ini adalah gedung WTC atau World Trade Center. Lalu ada juga yang namanya parallel bearing wall. Jadi sebagian dindingnya dijadikan menjadi struktur. Jadi ini merupakan struktur yang paling tradisional. Jadi kalau rumah-rumah jadul dindingnya dijadikan struktur, ya, maka kita sebut dengan parallel bearing wall. Ada juga yang namanya parallel bearing sistem struktur bearing wall and core, ya. Nah, ini dia mirip sama core sebetulnya, Jadi si kolom-kolomnya geser ke tengah, tapi kalau si sistem core dia merupakan dinding geser, tapi kalau ini dia merupakan kolom. Oke, next. Lalu ada juga yang gedung dia nggak punya kolom sama balok, kita sebut dengan struktur flat slab, ya. Flat slab. Ya. Jadi karena ada kebutuhan yang harusnya secara konvensional ada seperti ini, terdiri dari balok-balok, ya. Nah, karena ada kebutuhan supaya jangan sampai ada balok nih di tengah-tengah ini nih. Ini biasanya di basement mall, jangan sampai ada balokan di tengah-tengah, maka dibuatlah sistem flat slab, ya. Jadi pada pertemuan join flat sama si kolomnya dibuat seperti ada pile cap di sini, dibuat agak tebal. Lalu si tebal platnya juga kalau di sini bisa 12 cm, berarti kalau di sini harus lebih tebal, misal up menjadi 13. Ini untuk mengganti fungsi balok di dalam plat. Okay. Next, ada juga yang namanya waffle slab. Nah, waffle slab ini sama intinya, dia nggak mau nih ada nggak mau ada balok-balokan di sini. Dia nggak mau ada balok-balokan. Maka lahirlah yang namanya struktur waffle, di mana di si platnya dibuat seolah-olah menjadi kayak kue waffle. Jadi
kayak ada apa ya, silver queen gitu ya. Jadi ada coak-coak begini nih. Nah ini kita sebut dengan sistem waffle slab ya. Jadi ini merupakan sebuah struktur yang sangat mahal. Jadi ketika pas pengecoran si apa namanya, foamwork-nya itu dia dipasang cetakan dulu. Dia menggunakan bahan fiber ya, seperti halnya bak atau seperti yang biotek. Nah dia si cetakan-cetakan ini terbuat dari fiber ya. Jadi si foamwork-nya dibuat fiber baru dicor. Ini kita sebut dengan sistem waffle slab ya. Namun dua jenis ini merupakan struktur yang sangat mahal, makanya kecenderungannya orang lebih banyak menggunakan sistem balok dan plat karena dia lebih murah nih ya, dia lebih murah ya. Dia nggak butuh backcasting yang khusus, dia nggak butuh framework yang khusus, lalu perhitungannya juga sederhana ya. Makanya orang lebih banyak menggunakan struktur balok dan kolom. Ini seperti yang tadi nih kita hitung pada teknik gempa ya. Ada perhitungan kolom, ada perhitungan balok dan plat lantai. Tapi pada perhitungan si flat slab ini dia perhitungan baloknya nggak ada ya, perhitungan baloknya nggak ada. Perhitungan ini juga sama, perhitungan baloknya nggak ada, semuanya diasumsikan bebannya terjadi pada plat lantai. Jadi si lantainya jadi struktur balok juga, mengakibatkan si struktur plat ini cenderung menjadi over structure atau over reinforced. Jadi sangat kuat karena di sini nggak ada balok nih, baloknya digantikan oleh plat. Nah ini contoh aplikasinya untuk pekerjaan yang tadi ya, ada flat slab. Nah ini kita lihat di sini balokannya nggak ada nih, balokan di sini nggak ada nih ya. Jadi semuanya fungsi balok diganti menjadi sebuah pel cap yang ini nih. Bukan pel cap ya, apa ya, support seperti ini ya, dia nggak ada balokan. Nah, yang kedua ada juga yang tipe waffle contohnya kayak gini. Ini sangat jarang dipakai karena biaya konstruksinya sangat mahal, kecuali memang kalau kebutuhannya arsitektural. Lalu ada juga waffle yang agak unik. Ini saya temukan di, kalau nggak salah, di kampus teknik kelautan ITB kalau nggak salah, dulu pernah saya main ke sana. Mana ya, sebentar. Waffle slab. Ini contoh waffle slab yang lain. Kopi. Nah, contoh waffle slab yang lain seperti ini, biasa. Ya. Dia lebih banyak untuk kepentingan arsitektur. Ya, kepentingan arsitektur. Lihat di sini nggak ada balok sama sekali nih, panjang banget. Ya. Lalu ada yang unik dia tadi belum ketemu ya, di waffle slab gedung ITB berapa? Fakultas apa ya, lupa ya. Slab. Oke, nggak ada, hilang. Nah ini adalah contoh-contoh struktur gedung yang nggak ada balokannya, dia hanya menggunakan plat lantai. Oke, lalu ada juga yang namanya struktur yang kita sebut dengan cantilever. Jadi kalau kita di mekanika teknik kita sering belajar cantilever, bentukannya seperti ini. Ya. Lalu di sini ada beban. Nah, ini ternyata diaplikasikan juga ke dalam sebuah struktur, ya. Dimana di sini pada dari ujung sini sampai ujung depan nggak ada tiang sama sekali atau ngegantung. Ini kita sebut dengan struktur cantilever. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ada.
Oke, lalu ada juga yang namanya struktur interparsial, Pak. Interparsial. Di mana struktur ini mirip dengan core, tapi dia di ujung-ujung di bagian luarnya dia nggak ada balok, nggak ada balokan, nggak ada kolom. Nah, ini kita sebut dengan sistem struktur interparsial, ya. Di sini ada gedung yang bisa berputar, daerah di gedung yang bisa berputar, gedung berputar, gedung yang bisa berputar, kalau nggak salah ada di daerah timur tengah. Nah, oh salah, China ya, Dubai. Nah, ini Dubai. Jadi penggunaan struktur interparsial seperti tadi ya. Nah, interparsial seperti ini, dia semua strukturnya ada di tengah nih. Ya. Dengan teknologi seperti ini, memungkinkan sebuah gedung dia bisa berputar. Ya, ini contohnya ada di daerah Timur Tengah di Dubai. Ya, yang sudah jadinya ini masih image. Nah, ini contohnya gedung apa ya namanya ya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini adalah gedung yang bisa berotasi. Ini menggunakan sistem struktur yang interparsial. Ya. Ini ada di Dubai. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, saya geser ke materi selanjutnya. Selain gedung, saya juga akan menjelaskan tentang infrastruktur ya. Contohnya adalah jalan. Oke, gedung saya tutup. Kita mulai ke jalan. Oke. Mata kuliah geometrik jalan raya apakah sudah dipelajari atau belum? Pernah ada mata kuliah teknik geometrik belum? Harusnya udah ya. Udah belum geometrik jalan? Ada nggak mata kuliah itu? Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang jalan ya. Tadi si gedung udah, sekarang jalan. Nah, di sini ya apa susahnya sih jalannya, tinggal gitu aja. Nah, tapi kan di sini ada teknik, ada beberapa prinsip yang harus kita ikuti dalam merencanakan jalan. Pertama, jalan itu ya harus dibuat sedatar mungkin. Lalu kedua, jalan itu harus dibuat selurus mungkin. Kecuali kalau memang ada halangan dan rintangan atau berupa itu faktor alam atau faktor bangunan atau lain sebagainya, maka jalanan harus dibuat berbelok. Nah, di sini untuk menentukan belokan jalan kita kenal yang namanya geometrik jalan. Oke. Geometrik jalan terdiri dari beberapa parameter. Pertama, ada alignment horizontal, ada yang namanya alignment vertikal. Ya, ada vertical alignment, ada horizontal alignment. Ya, ini alignment vertikal. Nah, kalau alignment horizontal ini kaitannya dengan desain belokan. Ya, desain belokan. Nah, belokan ini ada beberapa tipe. Ada yang berupa spiral, circle, spiral. Ada yang berupa spiral, ada full
circle. Nah, jadi belokan pada jalan raya itu sebetulnya ada 3 buah tipe ya. Jadi kalau spiral, circle, spiral, nah ini adalah sebuah jalan, ternyata harus belok nih, maka kita harus tentukan nih titik beloknya ada di mana. Misalkan titik beloknya ada di sini atau PI, kita sebut dengan point of intersection. Oke. Lalu berapa radius beloknya ya. Nah, radius beloknya kita tentukan dulu titik pusat dari belokan kita ada di mana nih. Contoh di sini, maka radius beloknya akan tentu sekian. Namun akibat dengan gaya sentrifugal kita memerlukan transisi nih, jangan sampai tiba-tiba si kendaraan kita langsung belok, maka kita butuh transisi. Nah, transisi ini kita sebut dengan spiral. Nah, ini ada circle-nya, lalu di sini ada spiral lagi. Nah, kalau si FC ini, full circle ini, dia merupakan murni sebuah bujur dari lingkaran. Tapi kalau si spiral, dia merupakan hasil dari stacking out. Dia per berapa meter geser berapa meter, geser berapa, jadi dia berdasarkan koordinat nih. Nah, jadi radius di sini sama radius di sini akan berbeda ya. Nah, ini kita sebut dengan spiral ya. Nah, di sini untuk menentukan panjang dari belokan kita sebut namanya diagram apa ini? Mata kuliah teknik jalan raya. Ada yang ingat nggak? Nah, kan ahli jalan semua di Nusa Putra. Nah, ini kita sebut dengan diagram super elevasi. Nah, diagram super elevasi ini menunjukkan awal dari tikungan, lalu berapa kemiringan tikungan. Nah, karena pada daerah tikungan jalan ya, kita nggak bisa nih kita buat lurus semuanya nih, kita harus buat kemiringan ya, kemiringan secara bertahap ya. Misalnya titik awal dia 2% kiri dan kanan, maka dia akan terus dan puncaknya kemiringan berada pada titik pusat belokan. Nah, ini kita sebut dengan super elevasi ya. Ini digunakan untuk mengimbangi gaya sentrifugal, karena pada ketika kendaraan kita berbelok ya, maka cenderung si beban akan terlempar ke sisi luar. Nah, ini kita sebut dengan gaya sentrifugal. Untuk menanggulangi gaya sentrifugal ini, makanya jalannya dibuat miring. Jadi si pengendara tidak akan terlempar ke sisi luar jalan. Lalu selain spiral, circle, spiral, ada juga tipe belokan itu yang namanya spiral. Jadi di sini nggak ada circle-nya, semuanya merupakan spiral. Di sini ada TS, tangent spiral. Lalu di sini ada SC, yaitu pertemuan antara spiral 1 dan spiral 2. Lalu pada titik ST, yaitu spiral tangen. Jadi pada track yang lurus kita sebut dengan tangent, tangen. Lalu pada track yang spiral kita sebut dengan spiral. Next, ada juga tipe tikungan itu yang merupakan full circle ya. Jadi keseluruhan belokan itu benar-benar merupakan sebuah bujur dari sebuah lingkaran. Ini kita sebut dengan tikungan dengan tipe full circle ya. Jadi kalau kita naik motor atau naik mobil, nggak akan kerasa ini spiral apa spiral, circle spiral apa full circle, nggak bakal ketahuan, nggak akan kerasa. Tapi ini baru bisa kita lihat kalau anda meneliti dokumen dari perencanaan jalan. Bakal ketahuan nih, ini tipe jalannya
tipe tikungan adalah spiral, circle spiral. Ini adalah tulisan kalau nanti ketahuan di dokumen jalan. Kalau kita jalan-jalan di dunia itu nggak bakalan ketahuan ini spiral apa, kalau saya nggak bakalan ketahuan. Nah, ini adalah tipe-tipe tikungan. Nah, ini untuk menentukan tikungan ada beberapa indikator yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah kecepatan rencana, kedua adalah kelas jalan, ketiga adalah sudut belok. Semakin tinggi kecepatan rencana, misalkan di sini kecepatan rencananya adalah 180, maka kita nggak mungkin membuat tikungan yang radiusnya kecil, nggak mungkin. Bisa-bisa pengguna jalan terlempar, maka kita harus menggunakan tipe belokan dengan radius yang sangat besar. Bisa aja dari titik sini jalan sedikit udah mulai belok, untuk menghindari terlemparnya pengendara pada saat tikungan. Kedua, ada juga indikator lain yaitu kelas jalan, ya, kelas jalan. Lalu ada juga kelas jalan itu ada kelas jalan untuk dalam kota, ada luar kota. Ya, kelas dalam kota ada kelas 2 kalau nggak salah, 2B, 2C, 3B, 3C ya. Kalau dalam kota, kalau luar kota udah kelas 1 dan kelas 2. Nah, ini tergantung dari kelas jalan. Next, ada juga yang indikator lain yaitu sudut belok, ya, sudut belok. Kalau misalkan dia sangat curam, ya, contohnya gini, maka radius belok dia akan semakin panjang. Tapi apabila tidak terlalu curam, misalkan seperti ini, maka radius beloknya semakin kecil, bisa di sini, ya, radius beloknya. Nah, ini indikator-indikator untuk merencanakan geometrik dari sebuah jalan. Next, selain alignment horizontal, ada juga yang namanya alignment vertikal, atau kita sebut dengan vertical alignment. Ini menentukan kalau yang tadi belokan, ya, kalau ini adalah yang tadi alignment horizontal, ini adalah belokan, tapi kalau alignment si vertikal menentukan naik turunnya jalan. Contoh di sini ada kota A, lalu di sini ada kota B. Untuk mencapai dari A ke B, di sini melewati gunung. Nah, pada alignment vertikal direncanakan kalau memang jalan itu harus nanjak, berapa persen nanjaknya, itu berapa persen, 1 banding berapa. Kalau memang dia harus turun, berapa persen turunan yang terjadi, ya. Oke. Lalu pada alignment vertikal juga secara garis besar bisa kita ketahui berapa sih volume tanah yang harus kita gali dan berapa volume tanah yang harus kita timbun untuk merencanakan sebuah jalan yang pada prinsipnya aman dan nyaman. Jadi jangan sampai nanjak terus, tapi nggak ada turunannya. Nanjak bisa ditolerir, tapi dengan kemiringan tertentu sesuai dengan kelas jalan. Yang ini adalah alignment vertikal, hubungannya dengan naik turunnya jalan. Nah, ketika si tanjakan ketemu dengan turunan, kita sebut dengan lengkung vertikal cembung. Jangan sampai ketika sampai di puncak tiba-tiba langsung turun, ya, langsung turun. Nah, itu akan mengakibatkan seolah-olah jalan itu hilang. Ya, makanya kita sebut dengan kita butuh yang namanya lengkung vertikal cembung, ya, yaitu ketika tanjakan bertemu dengan turunan. Lalu ada juga yang namanya lengkung vertikal cekung, yaitu ketika turunan, kita ada kendaraan, ya, terus tiba-tiba ketemu tanjakan nih, ya.
kan nggak mungkin dong tiba-tiba aja nanjak. Nah, maka kita butuh yang namanya lengkung vertikal, kita sebut dengan lengkung vertikal cekung. Ya, jadi ada lengkung vertikal cembung, ada lengkung vertikal cekung. Nah, itu adalah mengenai geometrik jalan raya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Pak. Nah, kalau nggak ada, nah di sini ada beberapa prinsip dalam perencanaan jalan. Ini misalkan sebuah gunung. Misalkan di sini plus 50, di sini plus 70, di sini plus 80. Ya. Gambarnya Pak, gambar apa ini namanya? Ini ada kota A, sini ada kota B. Apa ini namanya? Gambar apa ini? Data apa ini? Kontur. Data kontur. Sekarang saya tanya nih, ini berbentuk bukit atau palung? Bukit. Pak. Bukit, Pak. Ya, karena semakin dia ke tengah, karena dia semakin ke tengah, ketinggiannya semakin dalam. Nah, jadi dalam perencanaan jalan, ya, misalkan dari A mau ke B nih, itu terhalang bukit. Ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Pertama, kita tidak boleh memotong kontur secara langsung. Kalau memang harus motong kontur, maka kita harus lakukan secara diagonal. Maksudnya nggak boleh langsung tegak lurus ya. Kita harus seperti ini. Nah, jadi ketika harus memang terpaksa memotong kontur, diusahakan jangan sampai tegak lurus. Ya, contoh di sini dari A ke B nih. Tapi di tengahnya ada gunung, gimana caranya? Oke, maka kalau kita muter ke sini kejauhan, maka kita harus lakukan pemotongan. Kita harus membuat trase jalan yang agak naik lalu agak turun lagi, jadi nggak kalau kita pasang lurus langsung yang nggak mungkin juga, emang kendaraan off-road ya, jadi bakalan sulit nih. Yang naik ke jalan kan nggak cuma mobil pribadi, pasti ada truk, ada beca, ada sepeda itu ya, pasti susah. Makanya kita harus desain jalan itu selurus mungkin dan sedatar mungkin. Contohnya seperti ini, dari A ke B nih, maka kita harus buat trase jalan itu seolah-olah seperti ini. Nah, ya, baru deh sampai ke B. Nah, pada titik ini kita sebut dengan PI atau point intersection. Nah, di sini kita akan membutuhkan yang namanya belokan. Nah, jadi di sini akan terjadi dua buah belokan. Nah, ini adalah dasar perencanaan jalan. Oke, next. Ada juga, kalau memang tadi adalah geometrik jalan, sekarang bahan jalan itu terdiri dari apa aja? Oke, jadi secara umum ada dua buah jenis. Pertama adalah flexible pavement atau kita sebut dengan perkerasan lentur. Ya. Ini sebetulnya agak-agak jadul, ya. Jadi subgrade ini adalah tanah asli atau tanah rencana ya, tanah rencana. Lalu subbase ini adalah material biasanya base course kasar, base course. Nah, ini base course yang agak kasar. Lalu setelah itu base course yang lebih kecil lagi. Nah, baru kalau sudah ke lapisan base, lalu atasnya surface atau kita sebut dengan aspal atau kalau bahasa tekniknya adalah ACWC, aspal, konkrit, wet, lupa saya, pokoknya ini kalau hot mix ya kita sebut dengan ACWC, aspal, konkrit, W-nya apa ya, lupa ya. Jadi terdiri dari beberapa lapisan. Subgrade ini adalah tanah rencana kita,
ya. Lalu subbase ini merupakan material yang kita uruk atau yang kita jadikan sebagai pondasi dari jalan. Lalu ada base, yang terakhir surface. Nah, ini adalah konstruksi jalan flexible pavement, ya. Ketika beton susah ditemukan atau ketika si pekerjaannya jauh dari supplier beton, ya, maka cara yang paling efektif adalah menggunakan flexible pavement. Jadi, ya kalau kita sebut dengan aspal biasa, atau ada juga yang disebut dengan makadam, ya, makadam. Nah, makadam ini adalah metode aspal curah, ya. Jadi dia hanya merupakan surface, tapi ini sangat sederhana, hanya diampar lalu dari material yang paling besar, dari split ukuran agak besar sampai ke screening yang paling kecil. Nah, ini kita sebut dengan lapisan makadam. Oke. Lalu selain flexible pavement, ada juga yang atasnya nggak pakai aspal tapi langsung beton. Ini kita sebut dengan rigid pavement. Ini menggunakan beton. Nah, kalau si aspal tadi atau si flexible pavement, ya, jadi ketika roda ada di atas perkerasan, maka dia langsung disalurkan ke lapisan subbase. Makanya ini menjadi sebuah beban yang terpusat, ya, beban terpusat. Jadi hanya satu titik, nggak disebar ke mana-mana. Jadi kalau kita melewati jalan yang sering kena macet, maka akan ada kecenderungan aspal itu menjadi naik turun. Karena dia didesainnya bukan untuk kendaraan yang berhenti, tapi dia didesain untuk kendaraan yang jalan gitu. Ketika banyak kendaraan parkir, maka dia menjadi beban terpusat. Nah, sementara si flexible pavement ini nggak ada kemampuan untuk menyebarkan beban, maka ini menjadi sebuah beban terpusat. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa flexible pavement cenderung umurnya lebih pendek daripada rigid pavement. Ya, karena tadi dari usernya sendiri enggak aware, ya. Jalan itu didesain untuk kendaraan berjalan, bukan kendaraan diam. Ya, makanya mengakibatkan si jalan itu menjadi cepat rusak, ya, karena si bebannya menjadi beban terpusat. Nah, lain halnya dengan rigid pavement. Nah, kalau rigid pavement, dia ketika si betonnya menerima beban, maka disalurkannya enggak di satu titik kayak tadi, tapi disebar. Nah, ini advantage atau kelebihan dari rigid pavement. Ya, jadi si bebannya itu didistribusikan secara cenderung lebih merata dibanding flexible pavement. Nah, ini menggunakan material dari beton. Ada yang pakai tulangan, ada yang juga yang enggak. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ini saya jadinya ngedongeng. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, next. Lalu ada istilah di jalan itu, ya, ada, jangan ketuker ya, ada yang namanya lajur, ada yang namanya jalur, ya. Jadi ini adalah dua istilah yang berbeda, ya. Ada lajur, ada jalur. Nah, jadi kalau secara sederhana, nah ini adalah jalan dua lajur tapi satu jalur, yaitu dari A ke B. Ya. Nah, tapi jalan yang ini merupakan jalan dua lajur dan dua jalur. Jalan di sini 4 lajur ya harusnya. 4 lajur dan
2 jalur, yaitu A ke B dan B ke A. Nah, tapi di sini dikatakan 4 lajur, yaitu lajur 1, lajur 2, lajur 3, dan lajur 4. Tapi kalau gambar yang terakhir, dia merupakan gambar yang merupakan 2 lajur dan 2 jalur, yaitu lajur 1, lajur 2, lalu jalur A ke B, dan jalur B ke A. Ya, jadi orang banyak punya ketukar nih jalur sama lajur. Oke. Nah, ini adalah istilah-istilah dalam jalan raya. Next, sekarang selain jalan raya, di konstruksi jalan itu ada juga yang namanya jalan rel. Ya. Jalan rel. Nah, jalan rel dia sebetulnya sangat jauh ya, jalan rel sama jalan raya. Kalau jalan raya itu ada flexible pavement, ada rigid pavement. Tapi kalau jalan rel ada yang pakai balas. Balas itu adalah batu-batu yang ada di sini. Ya, disebut dengan balas. Ada juga yang balasles. Nah, balasles adalah untuk rel yang dia nggak ada batu-batu split nih, dia langsung di beton. Ini kita sebut dengan rel balasles. Oke. Nah, kalau rel dengan balasles ini ada sebenarnya mungkin agak lumayan sama ya. Ada yang namanya subgrade. Ya. Ini adalah tanah asli. Lalu ada subgrade, ya, yaitu tanah yang dipadatkan. Lalu ada blanket, ini opsional, bisa ada bisa enggak. Lalu ada balas. Setelah balas ada yang namanya bantalan ya, bantalan rel kereta api itu yang ini. Baru di atasnya rel itu sendiri. Ini adalah konstruksi jalan rel. Ya, tapi untuk belokannya kurang lebih, kalau kereta api dia nggak ada spiral, nggak ada full circle, nggak ada spiral, dia menggunakan, kalau nggak salah, full circle semuanya, ya, dia full circle semuanya untuk jalan kereta api. Nah, di sini tujuan dari penggunaan balas ini, si kereta api merupakan merupakan beban terpusat nih ya dari kereta api. Lalu si beban dari kereta api disalurkan menjadi sebuah rel. Nah, rel ini berubah menjadi beban merata. Ya. Nah, jadi kenapa si kereta api jadi beban terpusat? Karena dia merupakan roda-roda 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, si rel kereta api merupakan beban terpusat nih. Nah, lalu beban terpusat ini disalurkan ke rel. Nah, dari sini di rel ini berubah dari yang tadinya beban terpusat menjadi beban merata, ditahan oleh bantalan. Oke. Nah, bantalan rel kereta api ini menahan beban yang diimpulkan oleh rel. Oke. Lalu supaya distribusi bebannya merata sampai ke tanah, maka perlu ada yang namanya perantara, disebut dengan balas. Ini merupakan batu split dengan ukuran 4-5 cm. Ini dipenuhi oleh batu split. Lalu dari batu split ini si bebannya itu baru disalurkan ke tanah. Nah, ini adalah rel dengan konstruksi menggunakan balas. Next, ada juga rel kereta yang balasles ya. Dia nggak ada split-splitnya, nggak ada. Dia langsung ke beton. Nah, salah satunya adalah konstruksi rel untuk LRT Bekasi Jakarta dan LRT Cibubur Jakarta. Ini dia menggunakan balasles. Dia makanya di atas mangkok ini dia nggak ada batu-batu split, nggak ada. Dia langsung ditaruhin rel.
Nah, ini kita sebut dengan konstruksi balas les. Nah, pada konstruksi si LRT ini, jadi LRT sama MRT itu beda. Kalau si LRT dia menggunakan beton dengan tipe U-shape ya, U-shape. Dia bentukannya menjadi kayak mangkok ya, U. Nah, relnya di atas. Rel si kereta apinya ada di tengah. Nah, ini kita sebut dengan U-shape, bentukannya U. Lain halnya dengan MRT. Nah, MRT dia masih menggunakan girder. Kita sebut dengan box girder. Nah, baru di atas box girder ini dilakukan yang namanya track slab dan rail. Ini untuk pekerjaan MRT atau Mass Rapid Transit. Nah, lalu pada bagian tertentu, si contoh di kereta cepat Indonesia, kereta cepat Jakarta Bandung, kita ketahui ini dari Jakarta sampai Karawang dia elevated di atas dia ya. Dia ketika dari Jakarta sampai Karawang, ini Bandung, ini Jakarta, ini Karawang, dia elevated, naik ke atas. Kereta cepat Indonesia Bandung, ke CIC ini, dia naik ke atas. Nah, tapi ketika sampai di daerah Karawang, dia turun ke bawah. Nah, ini karena dia akan melewati daerah-daerah perhutani atau perkebunan yang tidak ada intervensi dari bawahnya. Ya. Nah, oke. Lalu ketika dia sudah mendekati Bandung, sampai di daerah Purwakarta sampai Bandung, baru dia naik lagi ke atas. Karena dia sini dia sudah banyak gangguan, banyak orang lewat dan lain sebagainya. Nah, pada area-area tengah gini, ya, dia sama balas les juga, tapi dia menggunakan material beton cement treated base. Jadi dia menggunakan material beton yang kandungan semennya sangat sedikit. Ini daripada nguruk pakai tanah, dia pakai dengan beton cement treatment base. Ya. Jadi si mix design betonnya, si semennya itu bukan kilogram, tapi persen. Jadi PC-nya menggunakan PC 3%. Jadi dari 1 meter kubik beton, maka dia semennya hanya 3%. Nah, ini merupakan salah satu temuan yang cukup baru ya. Jadi si betonnya itu kita gunakan menjadi sebuah material urugan. Jadi ini adalah beton. Nah, lalu si betonnya itu yang slamnya juga sangat tinggi, sangat padat. Ketika dicek slam, dia turunnya hanya 2 cm ini, atau bisa jadi 0, nggak ada yang turun. Ini baru kita bisa gunakan menjadi salah satu material urugan dengan cement treatment base. Nah, ini kita sebut dengan beton CTB atau beton cement treatment base. Ini digunakan pada pekerjaan-pekerjaan urugan yang saya tahu terakhir di tol Bakaheni sampai Lampung lalu pakai di sini di KCIC juga masih kita pakai nih cement treatment base ya. Jadi si betonnya digunakan sebagai material urugan. Perlakuannya juga nggak sama kayak beton. Perlakuannya juga dengan menggunakan seafood seperti ini. Jadi perlakuannya sebagai material urugan. Nah, ini adalah konstruksi cement treatment base pada bagian KCIC. Lalu pada rel juga ada yang namanya untuk mengatur lalu lintas rel. Nah, kita ada juga yang namanya adalah wessel ya, wessel. Jadi wessel ini dilakukan untuk menentukan ini kereta bakalan belok ke kiri atau ke kanan nih. Ini kita sebut dengan wessel. Ini ada wessel biasa kiri, lalu ada wessel biasa kanan. Nah, ini Anda akan temukan konstruksi seperti ini di sekitaran stasiun kereta api. Nah, di sini
pada pekerjaan wesel. Di sini ada yang bebas, di sini ada bebas, di sini ada yang di sini ada yang mati, di sini ada yang bebas. Jadi ketika si kereta diharuskan untuk berbelok, maka yang ditutup adalah yang ini, digeser ke arah kanan, lalu mengakibatkan si rel akan bergerak sesuai dengan arah belokan ini. Nah, ini kita sebut dengan wesel, ya. Oke, demikian ngedongengnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di kuliah teknik jembatan pukul 19.00 ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.